Sosok pedagang bernama Wahyu Dwi Nugroho berusia 32 tahun menjadi sorotan media massa, di mana Wahyu Dwi Nugroho merupakan pedagang di Bogor yang dilaporkan oleh Majelis Taklim terkait tiktokannya di media sosial perihal tentang spanduk yang dipasang Majelis Taklim itu. Tiktokannya itu sebagai curhat soal spanduk dan membela haknya sendiri. Spanduk tersebut bertuliskan bahwa anggota Majelis Taklim dilarang untuk membeli kebutuhannya di warung yang tidak disetujui oleh majelis yayasan. Pemirsa UKNI TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua kali ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Doa kami selalu menyertai para pemirsa UKNI TV semua. Di sini saya mau memberikan sedikit ulasan ya mengenai terkait dengan pedagang kecil yang ada di Bogor, di mana dituduh melakukan ujaran kebencian di media sosial. Spanduk yang intinya saya di sini ingin mengulas tentang pedagang kecil toko kelontong Mas Wahyu Dwi Nugroho yang gara-gara TikToknya di media sosial saat ini ditahan kepolisian karena tuduhan ujaran kebencian. Peristiwa itu berawal dari adanya spanduk yang dipajang di muka umum yang isinya larangan untuk Majelis Taklim belanja di tempat yang tidak berafiliasi ke Majelis Taklim itu. Spanduk ini oleh Mas Wahyu Dwi Nugroho dianggap telah jadi spanduk itu oleh Mas Dwi Nugroho dianggap telah memagari usahanya sehingga omsetnya menurun drastis. Oleh Mas Nugroho terhadap spanduk yang isinya himbauan untuk melarang para majelis taklim untuk belanja di tempat yang tidak berafiliasi ke majelis taklim setempat, oleh Mas Nugroho sudah diupayakan untuk menyelesaikan masalah. Dia lapor ke RT setempat, namun laporannya ke RT setempat itu tidak menyelesaikan masalah. Dianggap oleh Mas Wahyu Dwi Nugroho tidak menyelesaikan masalah. Maka Mas Wahyu Dwi Nugroho ini memanfaatkan media sosial berdalil keberadaan media sosial itu dijamin kebebasan berpendapat, sehingga dia membuat TikTok yang intinya protes terhadap dipajangnya spanduk itu. Namun justru pembuatan TikTok ini membuat atau berujung pada Dwi Nugroho
ditahan polisi karena dianggap atau melakukan ujaran kebencian di media sosial. Itu intinya. Jadi intinya ada spanduk yang isinya untuk sebuah pelarangan untuk kepada majelis taklim setempat untuk tidak belanja di tempat yang tidak berafiliasi ke mungkin warung-warung yang berafiliasi ke majelis taklim itu. Saya di sini hanya ingin merunut persoalan sebab akibat saja yang nanti bakal dihadapi oleh Mas Wahyu Dwi Nugroho ini. Saat ini kan dia sedang ditahan di polisi untuk proses-proses penyidikan. Jadi nantinya ke depan dipastikan Mas Dwi Nugroho ini akan menghadapi pengadilan. Pertama yang ingin saya ulas spanduk itu sendiri, pemasangan spanduk itu sendiri oleh orang yang memasang spanduk itu mungkin majelis taklim setempat. Sebenarnya pemasangan spanduk itu kan ada aturan mainnya. Misalnya pemasangan spanduk itu harus ada izin dari pemerintah setempat. Kemudian spanduk itu mempunyai batas waktu atau spanduk jenis permanen. Semua ada aturan-aturan skip-skipnya, sehingga bisa dirunut dari situ. Spanduk itu legal atau tidak itu bisa dirunut dari situ. Jadi ini saya tampilkan aturan main siapa saja yang pengen memasang spanduk di kejadian ini di wilayah pemerintahan Bogor. Jadi ini saya tampilkan aturan yang ada di pemerintah Bogor, bagaimana memasang spanduk itu, aturan izinnya bagaimana, kemana saja itu. Atau spanduk mempunyai batas waktu. Jadi tindakan yang benar yang seharusnya dilakukan oleh Mas Wahyu Dwi Nugroho sebelum dia membuat TikTok itu mungkin klarifikasi dulu ke pemberi izin, minimal tanyakan spanduk itu berlaku sampai kapan. Jadi kalau memang spanduk itu berizin, makanya oleh Mas Nugroho mungkin sebelum melangkah lebih jauh tanyakan dulu ke
izinnya sampai kapan. Kalau atas waktunya mungkin sudah habis, bisa lapor ke Satpol PP untuk menurunkan spanduk itu. Jadi itu yang mungkin sebaiknya yang dilakukan oleh Mas Nugroho. Namun bila tidak ada izin, jadi spanduk itu bila tidak ada izin, tentunya bisa langsung lapor Pol PP untuk menurunkan. Jadi saya melihat langkah yang diambil oleh Mas Nugroho ini, lapor ke RT, tidak menyelesaikan masalah, terus membuat sebuah TikTok di media sosial. Nah, itu mungkin saya melihat ada langkah-langkah yang kurang pas menurut saya, sehingga berujung dilaporkan ke polisi. Tentunya penyidik polisi mencermati laporan itu dan unsur pidana ujaran kebencian masuk dalam pasal di itu. Kasus Mas Dwi Nugroho ini, saya mengajak masyarakat luas untuk atau belajar pengalaman dari kasus Mas Dwi Nugroho ini. Saya mengajak ke masyarakat luas untuk lebih hati-hati bermain di media sosial. Minimal kalau menghadapi persoalan, konsultasi dulu dengan yang tahu tentang hukum sebelum melakukan tindakan-tindakan yang di media sosial. Sepertinya saya bilang kalau yang dilakukan oleh Mas Dwi Nugroho ini sepertinya yang saya ceritakan di atas, tentunya atau kalau langkah-langkah sebelum membuat TikTok itu dilakukan seperti yang saya ceritakan di atas, tentunya Mas Dwi Nugroho tidak terjerat oleh ujaran kebencian, tidak ditahan polisi, karena yang mengurai masalah seperti yang saya ceritakan di atas tadi, yang mengurai masalah kan kalau Mas Dwi Nugroho misalnya datang ke yang memberi izin pemasangan spanduk, Satpol PP, tentunya yang menyelesaikan masalah itu kan yang berwenang itu, sehingga Mas Nugroho bisa terhindarkan dari persoalan ujaran kebencian. Jadi, yang dilakukan, menurut saya yang dilakukan Mas Nugroho ini tadi terkesan apa ya, terkesan menghakimi sendiri gitu loh. Jadi seharusnya yang menyelesaikan kan pemerintah setempat yang memberi izin dan lain sebagainya. Jadi pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Mas Wahyu Dwi Nugroho ini, semua orang hidup di suatu wilayah, dan itu siapa yang berwenang memberikan aturan, berwenang memberikan penjelasan itu ada. Jadi semuanya skip-skipnya sudah ada. Jadi untuk menghadapi persoalan Mas Dwi Nugroho ini, tapi sebenarnya kalau semuanya menyadari bahwa itu kesalahpahaman saja, tentunya sebenarnya kan Mas Dwi Nugroho itu sudah dijelaskan untuk men-take down TikToknya juga sudah dilakukan, untuk meminta maaf juga sudah dilakukan. Jadi penegak hukum pun harus melihat faktor-faktor ini, sehingga jeratan hukum yang
yang ditimpakan ke Mas Dwi Nugroho tentang pasal pencemaran nama baik bisa ditinjau kembali oleh penyidik, karena seperti kita ketahui Mas Dwi Nugroho ini selain mungkin belum memahami situasi, juga seorang pedagang kecil, jadi nggak salah juga kalau langkah-langkah yang dia ambil itu mungkin sebuah kepanikan yang dia alami, karena selama berdagang itu selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Berdagang itu kan untuk menghidupi keluarganya, apalagi tadi diceritakan juga anaknya juga masih kecil-kecil. Jadi sebenarnya Mas Dwi Nugroho sudah mengambil jalan tengah setelah sudah buru-buru men-take down TikTok yang dia unggah, kemudian sudah minta maaf. Ini kan menunjukkan bahwa Mas Dwi Nugroho ini sebenarnya tidak ingin dan dia juga selama proses ditahan di kepolisian juga selalu meminta untuk mediasi dengan majelis taklim itu, tapi keterangan juga pihak majelis taklim selalu menolak. Jadi terlihat di sini memang majelis taklim itu ingin memenjarakan ke Mas Dwi Nugroho ini. Jadi penyidik bisa melihat faktor-faktor itu, karena yaitu tadi kepanikan, ekonominya, istilahnya terlihat ekonominya dipagari, sudah mengambil jalan tengah, melapor ke RT ya. Tapi melapor ke RT ini kan sebenarnya juga salah skip juga. Kenapa harus melapor RT? Yang tahu soal spanduk itu kan pemerintah yang berwajib, yang memberikan izin pemasangan spanduk, mungkin dinas perizinan atau apa dan lain sebagainya. Sehingga skip ini yang bisa akhirnya Mas Dwi Nugroho ini menjadi panik, terus wah ini nek usaha saya dipagari seperti ini berlarut-larut, usaha saya akan semakin tidak laku, mungkin dalam pikiran Mas Dwi Nugroho seperti itu. Sehingga dia membuat TikTok dalam arti bentuk protes dia kepada khalayak umum untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi itu, tapi yang tidak dipikirkan oleh Mas Dwi Nugroho ini, hal seperti itu bisa menjurus pada soal pencemaran nama baik. Dan memang dari unsur penyidikan polisi mungkin memang skipnya bisa masuk ke pencemaran nama baik itu. Tapi ke depan tentunya kan Mas Dwi Nugroho ini akan menghadapi persidangan. Jadi di sini karena mungkin ya salah paham atau dan lain sebagainya, mungkin kalau semuanya berbesar hati, bisa saya sebagai sebagai masyarakat umum, kalau melihat kasus seperti ini, mungkin yang berwajib bisalah membebaskan Mas Dwi Nugroho ini sebelum berlanjut lebih jauh lagi. Karena apa? Karena nanti kalau dalam persidangan itu diketahui atau fakta sebenarnya bahwa spanduk itu tidak berizin, spanduk itu tidak
tidak ada masa berlakunya, dan surat permohonan izinnya mungkin tidak ada, itu malah justru akan berbalik kepada si penuntut yang menuntut. Jadi adanya unsur misalnya ujaran kalau faktanya kebencian. ternyata spanduk tadi tidak berizin, itu gimana? Saya ingin komentar dari para pemirsa New KNI TV. Tolong komentar di bawah. Jadi apa yang akan terjadi? Mohon tuliskan komentar di bawah, para pemirsa New KNI TV. Itu mungkin ulasan dari saya. Jadi kata kuncinya terhadap kasus Mas Wahyu Dwi Nugroho ini adalah semuanya semuanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi pihak Majelis Taklim juga mementingkan dirinya sendiri. Mas Dwi Nugroho juga tidak melihat situasi yang ada. Mungkin secara gegabah dia membuat TikTok. Jadi, tapi di sini kalau semuanya menyadari bahwa baik penuntut maupun kalau yang dituntut Mas Dwi Nugroho kan, yang penting dia bebas dari jeratan Hukum ujaran kebencian. Spanduk ini tidak berizin. Tentunya Mas Dwi Nugroho bisa menuntut balik, dalam arti menuntut balik pemulihan nama baiknya, karena dia sudah ditahan polisi, juga sudah di lingkungan situ juga sudah, semenjak dia ditahan juga sudah dikucilkan oleh masyarakat setempat. Tapi kalau terbukti memang nanti tidak ada izin, nah ini gimana nanti? Kan harus memulihkan nama baik juga nama baik Mas Dwi Nugroho ini. Itu sekedar ulasan dari saya sebagai masyarakat awam dan masyarakat umum yang melihat fenomena Mas Dwi Nugroho ini. Sekian, terima kasih atas perhatian para pemirsa semua.